wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang tips dan trik agar bisa ngerjain skripsi selama 6 bulan dari judul sampai sidang. Penasaran? Yuk ikutin video aku sebelumnya. Jangan lupa di subscribe teman-teman, agar channel aku terus berkembang dan aku semangat untuk memberikan informasi yang berguna bagi teman-teman semua. Tips menulis skripsi agar bisa cepat selesai. Yang pertama, ketahui jenis penelitian yang akan kamu ambil. Ada 3 jenis penelitian. Yang pertama, kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Nah, kalian harus tahu dulu nih apa itu dari masing-masing tadi. Nah, kalian harus aku punya tips buat kalian gimana caranya kalian bisa memahami dengan cepat apa yang tadi aku kasih tahu. Jadi 3 macam jenis penelitian tadi. Nah, kalian bisa buka skripsi kakak tingkat yang ada di program studi kalian masing-masing. Itu bisa cari di perpustakaan. Nah, dari situ kalian bisa melihat nih beberapa contoh. Nah, kalian amati apa perbedaannya. Nah, itu lebih mudah untuk kalian tahu ketimbang kalian diberikan pengertian. Misalkan kuantitatif adalah skripsi yang menggunakan metode yaitu angka. Nah, seperti itu. Jadi lebih melihat contoh lebih mudah untuk kalian. Nah, kemudian yang kedua, tentukan judul. Kalian harus cari contoh-contoh skripsi yang berhubungan dengan tema yang kalian minati. Nah, sebelum kalian membuat judul, kalian itu harus mempunyai tema terlebih dahulu. Tema itu yang kalian suka, yang kalian ingin ambil, yang kalian sudah rencanakan, yang sesuai dengan kemampuan, bidang, dan kesukaan dari kalian. Nah, itu kemudian akan kita kombinasikan dengan referensi. Jadi, selain itu, gak cuma temanya aja yang kita suka, tapi apakah dia ada referensinya atau enggak gitu. Jadi percuma kalau kita bikin bagus-bagus tapi nggak ada referensinya. Nah, kemudian setelah itu kalian dapat 3 tema, kalian tentukan 1 tema yang kalian suka dan ada referensinya. Dan kalian browsing judul yang sesuai dengan tema yang kalian punya tadi. Kalian buat 3 judul yang sesuai dan kalian bisa ganti tempat dan juga jenis penelitiannya tadi, metodenya. Jadi setelah itu kita ajukan ke dosen pembimbing kita atau kaprodi itu 3 jenis judul yang kita ajukan, dan nanti akan ada yang di ACC 1 dari ketiga judul tersebut. Nah, setelah itu judul di ACC kita cari sumber, kita cari hal-hal yang berkaitan dengan judul tadi. Kita cari jurnal, kemudian kita cari di perpustakaan skripsi kakak tingkat yang sesuai dengan judul kita tadi. Itu untuk kita mempermudah mengerjakan semuanya. Nah, kemudian kita lihat nih di daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka tadi bisa kita lihat buku-buku referensi yang digunakan. Nah, nanti untuk kita mencari buku, dan aku saranin cari bukunya tuh di Shopee atau di online. Kenapa? Karena harganya itu lebih murah, 50% lebih murah daripada di toko buku di dekat rumah kita gitu. Gak apa-apa karena cuma 4 hari aja kita nunggu, tapi kita udah mempersiapkannya jauh-jauh hari gitu. Dari setelah kita di ACC kita langsung memesan bukunya. Nah, kemudian yang keempat, kita harus menulisnya dengan buku panduan pedoman dari fakultas atau dari kampus kita. Nah, untuk itu kita bisa mencari di perpustakaan atau biasanya ada file yang diberikan oleh fakultas kita. Kenapa? Karena agar kita mudah, karena setiap angkatan biasanya ada perubahan untuk jenis penelitiannya. Buku panduan tadi itu untuk mempermudah kita mengerjakan skripsi tadi. Kemudian yang kelima, rajin bimbingan. Kenapa? Karena biasanya dosen itu banyak mengetes kita apakah kita ini responsif dengan mereka, apakah kita ini membutuhkan atau tidak, atau kita ini
gimana sih niatnya gitu. Jadi kadang ada dosen yang sengaja mengundur waktu untuk konsul dengan kita. Nah, kadang juga ada yang memperlambat. Nah, itu melihat bagaimana kita berusaha. Nah, terus aja kita chat dengan bahasa yang santun dan baik. Nah, ketika kita sering, otomatis dosen bakalan ngelihat bahwa niat kita itu benar-benar kita mau cepat lulus gitu. Nanti kita akan dipermudah. Nah, jangan sampai nih malah dosen yang nguber-nguber kita, tapi harus kita yang cangkal untuk menghubungi ya. Nah, kita kan ada 2 dosen. Kalau misalkan satu dosennya enak, satu dosennya agak memperlambat, nah kalian bilang si dosen kedua, boleh nggak kalau kita sambil bimbingan sama beliau gitu, nanti lanjutnya sama dosen pembimbing satu. Biasanya ada beberapa dosen yang perhatian dengan kita dan yang mau membantu kita, itu bisa dilakukan bimbingan. Jadi bimbingan itu bisa kita sama-sama langsung berikan gitu, biar waktunya itu nggak molor. Kebetulan aku kemarin kayak gitu, aku masukin di pembimbing 1 dan pembimbing 2 dalam waktu yang bersamaan, dan alhamdulillah aku cuma dapat 2 kali revisi aja di dosen pertama, tapi di dosen kedua aku dapat 4-5 kali revisi. Jadi aku nggak apa-apa sih banyak di dosen kedua, karena sebelum di dosen pertama agar hasilnya itu lebih baik kayak gitu. Nah, kemudian yang keenam, setelah kita direvisi sama dosen kita, dosen pembimbing 1 dan kedua, pulang kita langsung harus ngerjain. Kenapa? Kalau enggak kita bakalan ngulur waktu dan malas. Kalau kita malas, akhirnya tidak akan tersentuh dan akhirnya memperlambat kita dalam proses pengerjaan skripsi kita. Jadi jangan ditunda-tunda ya setelah kita habis bimbingan. Nah, yang ketujuh, jangan lupa berdoa. Setelah kita mengerjakan semuanya, kita berdoa dan selalu berusaha. Insya Allah semua akan dipermudah sesuai dengan apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Nah, itu tips dan trik agar kalian cepat dalam mengerjakan skripsi. Terima kasih. Jangan lupa jika kalian suka dengan channel saya, kalian subscribe dan jangan lupa di like, komen. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.